Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan ibadah yang mana ibadah yang diperintahkan oleh Allah tiada lain adalah seluruh aktivitas kegiatan yang kita laksanakan dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita harus mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sahabat-sahabat jamaah rahimakumullah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Kalau kita hitung-hitung tidak bisa dihitung oleh kita dikarenakan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dalam kita merasakan, menikmati kenikmatan hidup yang Allah berikan kepada kita, kewajiban kita untuk hidup di alam dunia ini tiada lain melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan di dalam melakukan aktivitas kegiatan amal dan ibadah yang kita perbuat di muka bumi ini mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita diniatkan di dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari di alam dunia ini, dari mulai kita melaksanakan kewajiban ibadah, sholat wajib, ibadah-ibadah yang lainnya, memenuhi kebutuhan hidup, mencari nafkah, kita niatkan lillahi ta'ala di dalam kalbu kita. Insya Allah kalau kita setiap hari, setiap saat diniatkan dengan beribadah lillahi ta'ala, insya Allah akan mendapatkan pahala untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah yang selama ini kita perbuat selama hidup di alam dunia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat jamaah rahimakumullah, di dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, tidaklah lama hidup di alam dunia ini, tetapi kita diperintahkan walaupun tidak lama hidup di alam dunia ini, kalau kita dengan sungguh-sungguh taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dan pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, apakah itu berupa penyakit, berupa masalah dan lain sebagainya yang kita alami dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kalaulah setiap permasalahan, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita dikembalikan lagi kepada Allah yang mengatur seluruh alam ini, yang mengatur seluruh makhluk isi alam ini, insya Allah akan mendapatkan jalan keluarnya yang terbaik. Tetapi kebanyakan setiap manusia tatkala ditimpa musibah, tatkala ditimpa ujian oleh Allah, kadang-kadang suka mengeluh, suka berkeluh kesah, tidak mau mengembalikan dari segala macam permasalahan kehidupannya itu kepada Allah yang mengatur seluruh isi alam ini. Kalaulah demikian, maka bukan mustahil dari setiap masalah yang dihadapinya itu
tidak dihadapi dengan keikhlasan dan kesabaran, melainkan hanya disikapi dengan berkeluh kesah, tidak mau mencari jalan keluarnya yang terbaik, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menderita kerugian. Apalagi kalau setiap masalah ujian yang diberikan kepada kita itu diakhiri dengan kehidupan kita dari alam dunia ini. Misalnya banyak orang-orang yang ditimpakan musibah, bencana yang menimpa kepada saudara-saudara kita dengan terjadinya berbagai macam kebakaran serta malapetaka, bencana, gunung meletus, gempa bumi, serta berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mungkin kurang imannya, lemah imannya. Maka bukanlah menerimanya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah kita menghadapinya dengan keluh kesah dan mencari jalan pintas yang mana yang pada akhirnya akan menjadi kerugian bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah dan bencana yang Allah turunkan sebagai peringatan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pikirkan dan renungkan setiap ujian, musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, Allah ingin menguji kepada saudara-saudara kita itu sampai di mana kesabaran dan ketaatan serta mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita selama hidup di alam dunia ini. Misalnya ada saudara-saudara kita yang menderita penyakit, apa saja penyakit yang dideritanya itu. Mungkin sebelum terjadinya penyakit yang menimpa kepada saudara-saudara kita itu, sebelumnya Allah memberikan kesehatan yang cukup lama, kesehatan yang diberikan oleh Allah. Tetapi dengan diberinya kesehatan yang Allah berikan, tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah, malah meninggalkan dari segala macam apa yang diwajibkan oleh Allah. Misalnya melaksanakan perintah sholat, serta berbuat baik kepada sesama kita, beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi hanya dilampiaskan memenuhi hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga kesehatan yang diberikan oleh Allah dipergunakan hanya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadikan dosa bagi dirinya. Lantas Allah memberikan teguran dengan memberikan penyakit. Penyakit yang dideritanya itu bukanlah merupakan siksaan, melainkan merupakan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita itu. Apakah menyadari akan penyakit yang ditimpakannya itu dan membandingkan selama hidup Allah memberikan berbagai macam kenikmatan sehat. Coba bayangkan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bisanya kita melihat, dengan bisanya kita mendengar, dengan bisanya kita bernapas. Kalaulah kita ditimpa penyakit, misalnya menderita penyakit paru-paru, kita mungkin mengeluarkan biaya yang cukup besar agar bisa sehat kembali dari penyakit yang dideritanya oleh kita. Maka di dalam menerima ujian berupa apa saja yang Allah turunkan dan timpakan kepada kita, ini merupakan wujud kita bagaimana menyikapi sebagai
ujian, tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, membandingkan antara kita sewaktu masih diberikan kesehatan dan membandingkan tatkala Allah memberikan penyakit 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun, sampai menghembuskan napas yang terakhir. Tetapi kalau kita menyikapinya, setiap ujian, misalnya Allah memberikan penyakit dan kita memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sewaktu Allah memberikan kesehatan kepada kita, dan kita banyak melalaikan perintah Allah. Mungkin sewaktu masih sehat, Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup selama hidupnya, sehingga diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Tetapi kita lupa untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hanya dipergunakan untuk kepuasan, melampiaskan hawa nafsu iblis, setan yang menjerumuskan ke jalan kemaksiatan. Lupa untuk mengeluarkan zakatnya, padahal sudah mampu bisa mengeluarkan zakatnya. Lupa untuk menolong kepada fakir miskin. Lupa untuk mengangkat kepada anak yatim yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, uluran tangan dari kita yang diberikan kecukupan oleh Allah berupa rezeki dan harta kekayaan. Padahal kita mampu untuk bisa menolong, membantu, meringankan beban kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Tetapi dikarenakan hawa nafsu setan yang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, rezeki yang Allah berikan dengan cara mudah mendapatkannya hanya dipergunakan untuk kemaksiatan, hanya dipergunakan untuk mengumpul-ngumpul dosa, bukan untuk menanamkan berbagai macam kebaikan untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Maka semua perolehan rezeki yang Allah titipkan, amanahkan kepada saudara-saudara kita itu akan menjadikan azab, dan nanti Allah akan mengambilnya kembali dengan cara Allah sehingga habis kembali harta kekayaan yang Allah berikan, titipkan pada saudara-saudara kita itu, dan diberikan kembali permasalahan dengan kemiskinan sehingga merasakan bagaimana waktu kita diberikan harta kekayaan dan menderita kembali kemiskinan, tetapi dengan diberinya kemiskinan sebagai timbal balik diakibatkan dikarenakan sewaktu masih Allah memberikan kemudahan-kemudahan di waktu kaya tidak ingat kepada fakir miskin. Maka setelah Allah meluluh lantahkan kembali titipan amanah rezeki yang Allah berikan kembali dan menderita jatuh miskin, maka tidak ada satupun yang melihat mungkin penderitaan kita dikarenakan mungkin sewaktu masih diberikan kekayaan lupa untuk ingat kepada fakir miskin. Allah memberikan ujian supaya merasakan bagaimana susahnya menjadi orang miskin, bagaimana susahnya mencari rezeki ketika diberikan kemiskinan. Mudah-mudahan dari setiap macam permasalahan kehidupan yang kita alami, kita lihat, kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari ini, menjadikan cermin untuk kita yang masih diberikan kesadaran oleh Allah untuk dapat bertaubat dengan taubatan nasuha, kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, sehingga kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di alam dunia ini, melanjutkan kehidupan di alam dunia ini. Kalaulah kita menjadi orang yang kaya, jadilah orang yang kaya dermawan, tidak pelit, tetapi dapat menyantuni kepada fakir miskin, dapat menyantuni kepada anak-anak yatim, dapat menyantuni kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan yang mungkin membutuhkan
bantuan dan pertolongan dari kita, yang mana pada saat-saat sekarang ini mungkin Allah memberikan keluasan rezeki. Maka jadilah orang kaya yang dermawan, jadilah orang miskin yang sabar, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kemiskinan yang diberikan oleh Allah itu dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keselamatan untuk kehidupannya di dunia dan keselamatan untuk kehidupannya di akhirat. Dan mudah-mudahan pula kita di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, jika seandainya diberikan harta kekayaan oleh Allah, ingatlah di dalam Al-Quran surat At-Takasur, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka janganlah kalian bermegah-megahan hidup di alam dunia ini, karena dengan bermegah-megahan memamerkan harta kekayaan yang Allah berikan kepada orang lain, kepada orang-orang yang miskin, hanya untuk mementingkan kebutuhan hidup untuk pribadi, keluarga, tetapi melalaikan bahwa di sekitar kita mungkin ada keluarga yang mungkin membutuhkan pertolongan. Kita abai tidak membantu dan meringankan bebannya. Ada tetangga-tetangga kita yang mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya itu kita abaikan, tidak mau membantunya, tidak mau menghiraukan kebutuhan hidupnya, meringankan bebannya. Maka jangan sampai mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi insan yang baik, yang mendapatkan predikat iman dan takwa, sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ingatlah bahwa kita itu akan mati, siapapun di alam dunia ini akan menghadapi kematian. Janganlah kita takut untuk menghadapi kematian, tetapi takutlah bagaimana azab setelah kita mati. Tatkala kita dibaringkan di alam kubur kita dibaringkan sendirian di alam kegelapan, dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Tatkala dibaringkan di alam kubur, di alam kegelapan nanti, apa saja yang dilakukan selama hidup di alam dunia ini, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita selama hidup di alam dunia ini sudah cukup untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Apakah dipergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, yaitu haruslah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah satu, untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, mumpung kita masih sehat, mumpung mata kita masih bisa melihat, mumpung telinga kita masih bisa mendengar, maka mata yang diberikan oleh Allah kepada kita, perlihatkanlah mata kita itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang diperlihatkan di muka bumi ini. Perdengarkanlah telinga yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ayat-ayat Allah yang tertulis ada di dalam Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup,
dan ayat-ayat Allah yang tidak tertulis ada di alam sekitar kita. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dengan seluruh isinya. Tiada lain, ini tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah untuk kita renungkan dan menjalankan perintah-perintahnya, dan untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak sampai menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan waktu sehari semalam 24 jam lamanya. Dan kita tidak bisa menjamin apakah selama 24 jam yang Allah berikan kepada kita itu akan sampai kembali kepada hari esok. Kita tidak bisa menjamin satu orang pun yang hidup di alam dunia ini, satu makhluk hidup pun yang hidup di alam dunia ini akan sampai kepada hari berikutnya. Tapi pergunakanlah hari ini yang Allah berikan kesempatan hidup yang diberikan kepada kita, menjalankan ibadah sholat wajib yang 5 waktu dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, patuh, taat, memperbaiki ibadah kita itu dari mulai kita mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula di dalam kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu, kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam mengisi perjalanan hidup yang Allah berikan kepada kita itu, kita dapat memanfaatkan sebaik-baiknya dengan ibadah, dengan sungguh-sungguh taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon perlindungannya, keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak, sehingga kehidupan kita itu diisi dengan ibadah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.